Tujuan sesungguhnya dari demo 25 Agustus 2025. Kita tahu bahwasannya demonstrasi ini dilandasi dari rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan para penjabat pemerintahan, terkhususnya DPR. Kenaikan tunjangan yang masif, gaji yang terlampau tinggi di tengah ekonomi sulit, dan pajak yang kian menjepit. Bukannya menenangkan rakyat yang gusar, para anggota DPR malah memberikan statement panas yang membuat masyarakat semakin tidak tenang, sehingga berujung dengan berbagai insiden dan tragedi. Namun ada yang janggal dengan unjuk rasa ini. Seiring berjalannya waktu, banyak keanehan dan masyarakat seperti digiring ke sebuah opini tertentu. Saya tegaskan bahwa aksi demonstrasi di akhir Agustus tahun 2025 di Indonesia itu telah disusupi dan ditunggangi oleh pihak yang sangat kuat, yang sangat berbahaya, sedemikian sehingga turut menciptakan risiko besar. Gue kira gue ngomong hal yang benar, gue lakukan hal yang benar, ternyata gue ditunggangi, ternyata gue dipakai untuk agenda pribadi. Karena jelas di awal itu tentang DPR, tiba-tiba ke aparat, tiba-tiba ke penjarahan, ke kasus SARA, kasus etnis, sampai ke fasilitas umum tuh dibakar. Nah di sini sebenarnya gue udah mulai ngerasa nggak make sense. Ada yang udah sempat ngelakuin analisa untuk ngebakar fasilitas umum itu nggak mungkin rakyat biasa. Karena nggak segampang itu loh ngebakar tempat-tempat itu. Butuh ilmu sama profesional untuk mereka bisa ngelakuin pembakaran-pembakaran fasum ini secara terkoordinir. Atau yang sering kalian lihat di Instagram itu aksi provokasi. Terbukti dari banyaknya susupan yang bersembunyi di kerumunan pendemo yang menjadi provokator untuk melakukan tindakan anarkis, beserta bertebarannya akun buzzer yang memprovokasi emosi masyarakat. Teman-teman ingat, musuh kita itu bukan fasilitas umum, bukan perbedaan suku, ras, dan agama. Musuh kita adalah kekuasaan yang berkhianat dan arogan kepada rakyatnya sendiri. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Usut punya usut, ditemukanlah satu jawaban, tapi masih asumsi ya, yaitu adalah darurat militer. Lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Ada potensi menjadi darurat militer. Jadi mereka punya alasan ya, ini bukan demonstrasi, ini bukan perjuangan, ini mau merusak negara kita. Akhirnya militer turun tangan dan mereka punya absolute power. Hal ini karena dengan darurat militer, pihak yang ada di pemerintahan secara sederhananya bisa mengakuisisi semua dengan alasan darurat militer. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer. Dari sini kita tahu ada pihak lain yang ikut andil memanfaatkan demo tersebut, bukan pemerintahan, bukan juga masyarakat, namun mereka ada dalam internal pemerintahan. Kemurnian itu ketika dia sedang berjalan, kemudian ada pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu berusaha untuk menungganginya, memanfaatkannya. Saya mengira bahwa gerakan-gerakan massa di Indonesia kemarin itu yang berjuang tulus itu malah dimanfaatkan sama pihak lain, yang akhirnya menciptakan chaos. Seperti yang kita lihat sekarang, di mana-mana ada chaos. Setiap malam ada pembakaran fasilitas umum dan sebagainya. Nah ini kan tidak mungkin dilakukan oleh demonstran. Dan buzzernya bertebaran di berbagai sosial media, menyebarkan provokasi dan berita hoax untuk memancing kemarahan masyarakat. Pembakaran seperti ini adalah yang diinginkan oleh kekuasaan. Mereka pengen mendelegitimasi gerakan rakyat, biar kesannya rakyat itu anarkis. Harusnya kita belajar dari operasi pembakaran halte Sarinah, di mana itu bukan ulah massa aksi, itu ulah provokator, dark rider, penunggang gelap, yang pengen bikin aksi rakyat terkesan anarkis dan gak bertanggung jawab. Nah, rencana darurat militer ini butuh satu elemen paling penting, yaitu aksi massa yang masif, supaya jadi delegitimasi untuk ditetapkannya status darurat militer. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, apa sadar kita telah dijebak, kita diadu domba. Ada pihak internal yang memanfaatkan demonstrasi ini untuk agenda-agenda tertentu. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, tidak peduli siapa dalang dari kerusuhan ini, yang jelas jangan sampai mereka menang.
Jangan sampai tujuan mereka tercapai. Ingat, tujuan utama kita dalam demonstrasi ini adalah untuk kedaulatan, untuk mengubah kebijakan DPR dan memperbaiki sistem internal DPR, bukan untuk anarkis dan radikalis. Terima kasih. See you.